Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Ya Allah, jadikanlah kami ulama, ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah pintu ma'rifat bagi kami, layaknya futuh bagi orang-orang arif billah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kepada keluarga, sahabat, dan jamaah, terkhusus kepada keluarga di Sontang, Pasaman, Sumatera Barat, sahabat-sahabat di Jakarta, sahabat-sahabat alumni Mustafawiyah, Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru di Madinah, Penyambungan, di Medan, di Riau, ada juga di Malaysia yang selalu mengikuti pengajian kita ini. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan tema dalam Maqra' Ihya Ulumuddin, fal qalbu huwal alimu billah. Maka dalam kesempatan ini kita akan mengangkat judul atau tema pembahasan kebutuhan batin taqarrub lillah. Kebutuhan batin taqarrub lillah. Kebutuhan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub. Dalam tema ini insyaallah akan disampaikan minimal ada 4 ayat yang akan kita baca untuk menjelaskan tema ini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Maqra' bacaan Ihya Ulumuddin. Dan kami akan beritahukan informasi atas permintaan keluarga dan sahabat-sahabat. Katanya ngajinya jangan panjang-panjang. Jangan lebih dari setengah jam katanya. Ya enggak apa-apa. Alasannya supaya videonya diputar tidak ngabisin pulsa katanya. Ngabisin paket. Ya tidak apa-apa, kita upayakan ya. Ya semacam kultum atau 10 menit, 15 menit. Namun tetap tema ini akan disampaikan dengan 2 kolaborasi metode. Yang pertama adalah metode tematik, makanya kita selalu menyampaikan satu tema, satu judul. Nah, dalam kesempatan ini kebutuhan batin taqarrub lillah. Taqarrub lillah itu belajar mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kenapa diambil tema kebutuhan batin? Karena bicara tentang kebutuhan itu kan sama dengan kebutuhan fisik kita untuk makan, minum, dan seterusnya. Jadi konsumsi fisik kita ini, orang ya pasti akan lapar, pasti akan haus. Nah lalu dengan makan, minum, itu terselesaikan, alhamdulillah kenyang. Nah demikian juga hati kita. Imam Ghazali menyebutnya al-qalbu. Nah, ketika bicara tentang al-qalbu atau hati, maka ayat yang pertama akan kita baca
dalam menjelaskan tema ini adalah Quran surat Qaf surat 50 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi zalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat zikra, peringatan, terdapat nasihat, terdapat mauizah, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang menggunakan hatinya, bagi orang yang mempunyai hati, bagi yang di hatinya ada hati. Maksudnya kalau ada ya orang yang tidak menggunakan nuraninya atau hatinya, ada. Nah, di ayat lain itu dijelaskan kan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa faqih, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah dengan hati itu. Cenderung hatinya gelisah, harta banyak, karir, jabatan luar biasa. Nah, namun disinilah Imam Al-Ghazali sesungguhnya ingin mengajak kita, sholat kita yang selama ini adalah berbentuk ma'rifatul jawarih, mengenal Allah dengan anggota fisik kita, anggota fisik tangan, kaki, mata, mulut, ya panca indera. Kita bawa sholat, tidak cukup sekedar fisik saja yang sholat, namun hatinya harus ikut serta. Itulah yang diingatkan di sini. Zikra liman kana lahu qalbun. Nah, contoh-contoh seperti ini itulah yang disebutkan di dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 62. Nah, yaitu mereka para kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi sesungguhnya wali Allah, kekasih Allah itu tidak ada rasa takut, gentar kepada apapun. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, mereka tidak berduka cita. Nah, kalau bicara tentang Pondok Pesantren Mustafawiyah, maka kita akan lihat sosok ini, almarhum Ayahanda Syekh Haji Umar Bakri Lubis. Ngelihatnya kita teduh begitu, lihatnya seneng gitu. Padahal kita belum berbicara atau belum dinasehati. Tapi kebalikannya kan, ada orang ngelihatnya aja kita udah mumet gitu. Ngelihat wajahnya aja kita udah kusut. Nah, ini kalau dilihat dari tinjauan ilmu psikologi, nah, maka masuk pada kejernihan batinnya. Ketika kebutuhan batinnya terpenuhi dengan baik, hatinya bersih, qalbun salim begitu, hati yang sejahtera, hati yang selalu dekat dengan Allah, maka akan muncul keteduhan, kesejahteraan, keselamatan. Jadi berteman dengan itu aja menentramkan begitu. Nah, itu juga diingatkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 88 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kelak kita akan berhadapan di hadapan Allah, akan berada di hadapan Allah. La yanfa'una malun wala banun. Jadi yang kita banggakan dengan harta, anak, ya kan ini bagian dari kebanggaan kita ya. Anaknya berapa? Alhamdulillah 3, laki-laki 2 gitu. Ada yang bilang, waduh, anak saya baru 2, perempuan lagi dua-duanya gitu. Ada lagi, saya laki-laki lagi dua-duanya gitu. Jadi anak itu memang bagian dari
kebanggaan kita. Dan yang pasti mereka akan menolong kita di hari tua kita, kan begitu. Nah, tidak hanya di hari tua kita. Tapi ketika kita di hadapan Allah diceritakan tentang ini, ternyata anak kita nggak dapat nolong, harta yang kita punya nggak dapat nolong. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita datang kepada Allah dengan qalbun salim. Itu yang dimaksud dalam tema kebutuhan batin taqarrub ilallah. Jadi kita selama ini sholat, baca Al-Quran dan lain-lain itu, ayo kita isi dan kita penuhi dengan taqarrub ilallah bil qalbi ini. Jadi kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah melalui dengan ma'rifatul qalbi, mengenal Allah dengan hati kita. Dan itu akan berdampak sama seperti wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu. Nah, nanti juga kita akan lihat itu di Quran surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 19 yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali itu di bagian halaman kedua di juz yang keberapa ini, jilid yang ketiga ini. Jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga ini kan berbicara tentang rubu'ul muhlikat. Apa itu rubu'ul muhlikat? Itu hal yang membahayakan amal kita. Di jilid pertama, di bagian pertama itu kita akan belajar tentang ilmu, landasannya dan berbagai halnya. Di jilid kedua, kita itu diajak oleh Imam Ghazali rihlah, wisata hati gitu, dengan menjelaskan tentang rubu'ul adat atau rubu'ul muamalat, hubungan sosial kita, bagaimana bekerja, bagaimana berkeluarga, bagaimana makan minum dan seterusnya. Nah, kemudian di jilid yang ketiga ini kita akan berbicara pada tahapan amal hati. Nanti baru di bagian yang keempat, jilid yang keempat itu kita akan berbicara munajat hati atau munajat cinta gitu kira-kira. Karena jalan orang-orang yang dicintai Allah itu tentu berbeda. Taqarrub ilallahi juga dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Al-Hadis Al-Arba'in, Al-Hadis As-Samin Was-Salasun. Nah, itu mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Berarti ini kan hadis qudsi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi kekasih Allah, orang yang dicintai Allah, wali Allah itu, atau taqarrub lillah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kata Allah, faqad azantuhu bil harbi. Saya yang akan melindungi kekasihku itu, saya yang akan melindungi hambaku itu. Maka saya menyatakan permusuhan yang jelas dengan orang yang memusuhi wali-waliku, kekasihku. Siapa kekasih Allah? Yaitu yang kita sebutkan tadi di surat Yunus, surat 10 ayat 62. Nah, mereka yang taqarrub ilallah. Tahapan ini kita berusaha. Di yang lalu kan kita sudah menjelaskan bagaimana 3 level manusia itu di hadapan ibadahnya kepada Allah. Pertama, level manusia biasa. Ya dia muslim tapi sholatnya masih suka bolong, puasanya dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, dia muslim, makom yang kedua itu manusia standar. Dia melakukan yang fardu ain, fardu kifayah. Ini penjelasannya itu. Dia mendekatkan diri kepada Allah lewat yang fardu, lewat yang sunnah. Nah, maka itulah kekasih-kekasih Allah itu. Baru di level yang ketiga, itulah yang ditambahkan dengan penjelasan amal hati oleh Imam Al-Ghazali ini.
Nah, padahal kita sebelumnya sudah tahu kan bagaimana Imam Al-Ghazali itu berada pada puncak karir, berada di lingkungan kekuasaan, menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Nah, yang dekat dengan Perdana Menteri Nizam, yang saat itu adalah pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah itu 2/3 dunia ini berada dalam kekuasaan pemerintahan Islam saat itu. Yaitu di masa termasuk Harun ar-Rasyid seperti itu. Termasuk ke Spanyol, Cordoba gitu kan. Nah, jadi di puncak itulah, namun Al-Ghazali kecewa dengan kondisi di sekitarnya itu. Lalu dia menarik diri. Kekecewaannya yang sudah kita bahas itu kan karena dia melihat berpoya-poya, kemudian ada hal kebaikan seolah-olah dilihat kemungkaran, kemudian kebalikannya kemungkaran seolah-olah dibenarkan, seperti itu. Ro'a ma'rufan mungkaran wa ro'a mungkaran ma'rufan, begitu di jilid 1 kita baca kan. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, seperti itu. Itu yang dikecewakan oleh Imam Al-Ghazali. Lalu beliau mengundurkan diri kira-kira di usia 35 itu. 20 tahun kemudian baru Imam Al-Ghazali datang lagi. Falamma halla alayya min uqdatas sumti, katanya. Jadi Imam Ghazali juga tidak tega melihat kondisi di sekitarnya itu. Nah, saya juga nggak kuat gitu, nggak bisa nutup telinga, maka saya harus mengadakan perbaikan kan. Nah, dengan inilah kitab Ihya Ulumuddin itu beliau mengadakan perbaikan. Nah, maka di level 3 kategori manusia yang kita sebutkan itu ternyata dalilnya itu ini. Nah, saya lanjutkan bacaannya ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Jadi jika ingin menjadi kekasih Allah, jika ingin taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, yang paling pertama itu adalah taqarrub bil mafrudat. Jadi mendekatkan diri dengan hal yang diwajibkan atau difardukan oleh Allah. Ya, sholat fardu, fardu ain kita lah, bersuci, itu kemudian hal-hal yang jenis makanan yang halal, haram, pekerjaan, harta yang dibawa ke rumah, penghasilan itu dipastikan itu bersih, dibersihkan itu halal 100% begitu. Nah, jadi cara pertama mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub lillah, itu adalah dengan hal-hal yang wajib bagi kita, hal-hal yang fardu. Cara kedua, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Nah, jika ingin mendapatkan cintanya Allah, hidupnya tentram, tenang. Nah, di level manusia kedua itu kan setelah fardunya selesai, ini sunnahnya. Sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, puasa sunat, duha, tahajud, baca Quran, bersedekah, dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Wah, ini udah bagian dari kebutuhan batin kita ini. Jadi kita akan bicara tentang cintanya Allah. Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamsi biha. Nah, apabila aku mencintai manusia itu, kata Allah dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari nomor 6502 ini, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang dengan telinga itu ia mendengar. Aku akan menjadi matanya, yang dengan mata itu ia melihat. Aku akan menjadi tangannya, yang dengan tangan itu ia berbuat. Aku akan menjadi kakinya, yang dengan kaki itu ia berjalan. Maksudnya apa? Maka yang tampak dari jawarih, anggota badan kita ini, semua adalah hal yang diridhoi oleh Allah. Mendengarkan kata-kata yang diridhoi Allah, berbuat, berbicara, membaca. Nah, termasuk dengan santri Facebook ini kan.
santri online ini, SO, ini adalah bagian alternatif pilihan bagi kita. Di berapa banyak itu hal-hal yang negatif di dunia online itu. Nah, maka ini menjadi pilihan-pilihan oase penyejuk bagi kita. Nah, kalau sudah begitu, ketika Allah mencintai kita, mencintai manusia itu, levelnya sudah manusia biasa, meningkat kepada manusia standar, amal yang fardu, amal yang sunnah sudah dikerjakan, sudah mendapat cinta Allah, maka akan masuk pada level yang ketiga itu, kategori yang ketiga. Apa itu? Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Jika ia bermohon kepada aku, berdoa, maka Allah kabulkan. Wala in ista'azani la'u'izannahu. Rawahul Bukhari. Jika ia mohon perlindunganku, maka aku akan melindunginya, kata Allah. Bahkan orang yang dicintai Allah itu tanpa berkata-kata pun lisannya dia sudah dilindungi dan dikabulkan oleh Allah. Allah berikan kebutuhan. Ya, contoh sederhana, lihatlah kehidupan Rasulullah itu. Kehidupan Rasulullah dengan para sahabat. Kalau contoh yang mudah kita lihat di Pondok Pesantren Mustafawiyah itu kan, Purba Baru, Madinah. Kita lihat bagaimana Ayah Umar itu. Luar biasa. Ayah Syekh Haji Umar Bakri Lubis itu pernah dulu bercerita soal hati ini, begitu tajamnya batinnya sampai ma'rifatun bil qalbi, ma'rifatun bil jawarih, itu baru terlintas di pikirannya satu ketika Allah udah balas langsung. Nah, maka jangan heran mereka-mereka yang dekat kepada Allah itu ada saja orang-orang yang minta didoakan. Nah, kita berada pada tahapan manusia biasa, manusia standar, dan manusia istimewa. Kita akan melalui tahapan ini. Agar sholat yang kita lakukan itu tidak menjadi sholat yang sia-sia. Maksudnya sholat yang sia-sia, sholat yang tidak mendatangkan manfaat begitu. Sholat jalan terus, maksiatnya lancar, kan begitu. Sholatnya jalan terus, korupsinya lancar, kan begitu. Sholatnya jalan terus, tapi lidahnya itu sangat menyakiti keluarga atau saudara atau tetangga di sekitarnya. Nah, maka di sini proses perbaikannya. Kebutuhan batin, taqarrub ilallah. Baik, kita akan lanjutkan di sesi terakhir ini sedikit lagi bagaimana hati itulah yang mengenal Allah. Nah, di sini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Fasyarful insani wa fadilatu allati faqa biha jumlatun min asnafil khalqi bisti'dadihi li ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia yang mulia itu, yang akan mendapat derajat yang baik itu adalah mereka yang mengenal Allah dengan hatinya. Allati huwa fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu fil akhirah. Jadi di dunia ini dia mengenal kesempurnaan Allah, mengenal ridho Allah, dan dia di akhirat itu wa fakhruhu fil akhirah, dia akan mendapat kemuliaan juga kelak di akhirat. Wa inna ma isti'dadu li ma'rifatihi biqalbihi la yujarihatul min jawarihi. Jadi untuk mempersiapkan mengenal Allah itu adalah dengan hati. Tidak cukup dengan anggota fisik saja gitu. Nah, dengan sholat kita itu, sholat yang dimaksud dalam inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, kan jaminan Allah itu. Sholat yang benar dan diterima di sisi Allah itu adalah sholat yang dapat membuat dia itu terhindar dari dosa dan maksiat.
Nah, kalau sholatnya tidak bisa mencegah dia dari hal yang dosa atau hal yang maksiat, maka itulah yang dikecewakan oleh Imam Ghazali itu. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang ahli ilmu. Imam Ghazali menyebut al-mutarassimun, indah pada pandangan. Jadi terlihatnya indah zahirnya, tapi dalamnya kropos. Nah, seperti itu. Nah, ini Al-Ghazali mengajak kita untuk memperbaiki luarnya sudah diperbaiki. Nah, ini bagian dalamnya. Ya ibarat mesin, ya ibarat mobil ya mesinnya. Kalau casingnya bagus, nah mengkilap. Tapi kalau mesinnya soak, gimana? Maka harus benar-benar dibersihkan kan olinya, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan organ dalam mesin itu sehingga nyaman begitu. Nah, termasuk satu di antaranya bagian dalam mesin dalam fisik manusia ini adalah hati. Kata Al-Ghazali, "Fal qalbu huwal alimu billah." Hati itulah yang mengenal Allah. Wa huwa taqarrub ilallah. Dengan hati itulah dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hati itulah yang memperbarui niat, inovasi niat supaya ntar saya mau bangun subuh ini. Niat dulu, itu hati. Ntar saya mau sholat sunat fajar. Ntar saya mau baca Al-Quran. Itu dia, inovasi niat. Jadi cara ikhlas pertama di pengajian sebelumnya kita bahas al-amru fil ikhlas wa tahsinun niat. Itu, perbarui niatnya. Inovasi terus, inovasi. Wa huwal amilu billah. Hati itulah yang bergerak mengingat Allah. Wa huwa sa'ilallah. Hati itulah yang berlari. Bahasanya nih Al-Ghazali. Sa'i kan. Safa marwah, lari-lari kecil gitu. Itulah yang berlari. Bertaqarrub itu. Agar mendapat hatta uhibbahu, kecintaan Allah itu tadi yang disebutkan. Wa huwal mukashifu bima indallahi waladaihi. Hati itulah yang terbuka batinnya di sisi Allah. Hati itulah yang dapat menikmati dan merasakan keberadaan Allah. Artinya apa? Ketika kita sholat itu kalau hanya sekedar bacaan, sekedar hafalan, lalu gerakan, nah itu apa bedanya kita dengan robot yang diprogram? Robot yang diprogram untuk sholat. Allahu Akbar berdiri. Allahu Akbar ruku. Sesuai timingnya, sesuai waktunya. Allahu Akbar i'tidal. Nah, dalam hal ini Al-Ghazali ingin mengingatkan kita ruhnya, jiwanya yang berjumpa dengan Allah itu dalam sholat. Dalam sholat itu kan intinya zikir dan doa. As-sholatu lughatan, sholat menurut bahasa itu ad-du'a. Kalau istilahan sholat yang sesungguhnya atau definisi muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Aqwalun wa af'alun, beberapa gerakan dan beberapa bacaan. Nah, dalam bacaan dan gerakan inilah yang diingatkan kita. Wa innamal jawarihu atba'un wa khadamun wa alatun yastakhdimuhal qalbu. Nah, sesungguhnya anggota fisik kita ini menjadi pengikut, menjadi pembantu, menjadi alat yang melayani hati. Nah, jadi sederhananya gini deh contohnya. Kalau kita berpikir besok mau bangun jam 7, lalu habis dari jam 7 kita ke tempat kerja. Di tempat kerja kita menandatangani ada 10 file, 10 catatan. Lalu di antara 10 itu ada yang kita pikirkan satu yang kurang pas di hati kita, tapi tetap ditandatangani. Maka seluruh fisik kita ini, tangan, kaki, badan, dan seterusnya akan melakukan itu. Tapi ketika hatinya mengatakan, dari 10 itu stop, hanya sampai 9 yang saya tanda tangani, 1
tidak saya tanda tangani. Kenapa? Karena akan mendatangkan dosa, karena akan mendatangkan maksiat. Maka hatinya itulah yang mengenal Allah itu. Demikian juga hal-hal lain misalnya. Contoh lain apa ya yang mudah itu? Orang datang ke masjid misalnya, bawa sendal yang buruk. Nah, terus dari rumah dia udah berpikir, hatinya udah mikir, ntar saya mau ngambil sendal yang bagus. Jadi dengan pikirannya itulah yang akan dia lakukan. Jadi pikiran itu mempengaruhi tangan, mata, mulut, dan lain-lainnya. Maka luruskan pikirannya, luruskan hatinya, begitu. Itu maksudnya. Wa yasta'miluha isti'malul maliki lil 'abdi wa istikdamir ra'i lir ra'yati. Ibaratnya itu rakyat akan mengikut pemimpinnya. Jadi pemimpinnya atau pemerintahnya itu adalah hati. Kalau unsur negara ya, kalau unsur negara kita ambil contoh. Nah, unsur negara kita ambil contoh, maka tangan, kaki, mulut, mata, dan lain-lain ini adalah, fisik kita ini adalah rakyatnya. Maka pemerintahnya mana? Hati. Nah, maka rakyat akan mengikuti pemerintah. Ya, contoh sederhana, instruksi vaksin aja. Suka tidak suka, rela tidak rela, setuju tidak setuju, karena sudah menjadi program pemerintah. Nah, dengan berbagai alasan apapun, ya tetap aja harus vaksin kan. Nah, seperti itulah kira-kira hati ini. Wasoni'u lil alati. Kalau tukang dia, kata Imam Al-Ghazali, alat itu adalah anggotanya, kemudian tukang itu adalah pemimpinnya. Seperti itu. Jadi alat itu mau digunakan dengan baik, alat itu akan digunakan dengan buruk, ya terserah orangnya. Atau contoh yang sederhana yang paling mudah deh, mobil. Nah, kita ngomongin mobil dulu nih, karena mobil menjadi kebutuhan pulang kampung kan. Mudah-mudahan teman-teman yang di Jakarta, Banten, Provinsi Banten, Jawa Barat, dan dimanapun berada, di Medan, di Malaysia, dan lain-lain. Nah, maka mobil ini kan tergantung supirnya. Kalau mobil itu mengarahkannya ke utara, maka arahnya ke utara. Jika mobil itu arahnya ke barat, maka dia akan ke barat, tergantung supirnya. Nah, supir itu di dalam diri kita ada hati katanya. Baik, mengingat waktu yang cukup singkat supaya tidak terlalu panjang, saya akan membaca ayat yang penutup ini tentang hati. Wa huwa mimman qala Allah Ta'ala fihi. Ingatlah apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 19. Nah, awal ayatnya itu adalah wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ini penutupnya nih. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka orang yang lupa kepada Allah, dia akan lupa jati dirinya. Mereka yang melupakan jati dirinya, itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang lalai, orang-orang yang berdosa. Fa ma'rifatul qalbi wa haqiqati awsafihi asluddin wa asasu tariqus salikin. Lihat penutupnya Al-Ghazali itu. Maka ma'rifatul qalbi, hati yang mengenal Allah, wa haqiqatu awsafihi, yang mengenal hakikat sifat-sifat Allah, asluddin, itulah pokok Islam. Wa asasu tariqil salikin, itulah dasar atau pondasi dalam perjalanan ruhani, akhlak ibadah
manusia yang menuju Allah. Maka Rasulullah kan mengingatkan kita dalam dalam sunnah lain, khairun nas anfahum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang memberi manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan sekitarnya. Bisa manfaat dengan ilmu, bisa manfaat dengan materi, bisa manfaat dengan lisan, bisa manfaat dengan teguran. Nah, jadi sebagai penutup, di sini ada kutipan Al-Ghazali, wa huwallazi iza arafahul insan faqad arafa nafsah. Jadi hati manusia yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Iza arafahul insanu faqad arafa nafsahu wa iza arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Kalau dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Apa maksudnya itu? Wa huwallazi iza jahilal insanu faqad jahila nafsuhu wa iza jahila nafsuhu faqad jahila rabbahu wa man jahila qalbuhu fa huwa bi ghairihi. Jadi orang yang tertutup hatinya, dia akan susah introspeksi diri. Dia akan susah melihat kekurangannya untuk bisa diperbaiki. Maka orang yang tidak bisa melihat kekurangannya, dia tidak akan bisa melihat Allah, katanya. Tapi orang yang bisa melihat kekurangannya, melihat dirinya, introspeksi dirinya, maka hatinya akan mudah mengenal Allah. Kebalikannya, wa huwallazi iza jahilahul insanu faqad jahila nafsuhu, iza jahila nafsu faqad jahila rabbahu, wa man jahila qalbuhu fa huwa bi ghairihi ajhalu iz aksarul khalqi jahiluna bi qulubihim. Jadi kebanyakan manusia itu mereka lupa diri, katanya. Lupa melihat ke dalam. Wa man lam ya'rif qalbuhu liyuraqibahu wa yura'iyahu wa yatarassadu lima yaluhu min khazainil malakut. Nah, jadi orang yang tidak mengenal hatinya, dia akan susah untuk bisa dekat dan mengenal peringatan-peringatan yang Allah berikan. Contohnya gini, kalau sakit kita baru terasa itu, oh Allah memberikan peringatan. Kalau nggak sakit, sehat aja gitu, dia sampai lupa. Jadi manusia biasanya seperti itu. Maka itu diingatkan kebutuhan batin taqarrub ilallah. Jadi bahwa mendekatkan diri kepada Allah dengan hati qalbun salim adalah satu kebutuhan kita. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang lain dan pembahasan yang lain. Semoga ini tidak terlalu panjang. Itulah bagian dari penyampaian kolaborasi metode tematik dan metode pondok, yaitu kita baca kitab. Semoga ada manfaatnya. Allahumma inna nastauda'atuka ma sami'na wa ma qara'na wa ma hafizna wa ma 'allimna fardudahu ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, kami titip kepadamu ilmu yang telah kami dengar, ilmu yang telah kami pelajari, ilmu yang telah kami lihat. Maka kembalikan ilmu itu kepada kami tatkala membutuhkannya. Wallahu a'lam. Mohon maaf jika ada khilaf. Terima kasih atas perhatian keluarga, sahabat, jamaah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.